Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kedapatan kasus sebuah dinamo mesin cuci ya. Dinamo mesin cuci merek Sanyo. Pada saat saya ukur baik C, R dan S-nya itu nyambung semua teman-teman ya. Baik C, R dan S-nya itu nyambung semua, nggak ada masalah. Eh, Namun saya colokin dengan menggunakan kapasitor lama, dia nggak mau muter teman-teman. Teng, tek, teng, tek. Bahkan puter kecil tapi nggak sekencang yang kita harapkan lah. Habis itu saya langsung berasumsi bahwa kapasitornya harus diganti dengan yang baru. Oke, saya ganti dengan kapasitor yang baru. Namun tetap aja nggak ada putaran yang maksimal, nggak ada perubahan yang bagus. Nah, habis itu apa yang seharusnya kita lakukan kalau misalnya ketemu dinamo seperti ini, Mas Andek? Poin pentingnya, yang penting kalau dinamo itu tidak gosong teman-teman ya. Kalau dinamo itu nggak gosong, itu masih bisa diperbaiki. Oke, kalau dinamo Anda nggak gosong, dinamo Anda nggak gosong lah ya, itu masih bisa diperbaiki. Yang penting apa? Yang penting Anda pelan-pelan dan teliti. Saya akan berikan ilmunya kepada teman-teman pelan-pelan. Oke, silahkan dipelajari. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan usahanya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Ini adalah dinamo pencuci ya. Ini adalah dinamo pencuci merek Sanyo. Oke. Ini adalah dinamo pencuci merek Sanyo yang sudah diganti kapasitornya teman-teman ya. Sudah diganti kapasitornya dengan kapasitor yang baru, namun tetap saja tidak berputar, bahkan ampernya tinggi, panas ya. Dan saya mendeteksi ini terjadi short ya. Saya mendeteksi ini terjadi short di gulungan ya, gulungan dalam maupun di gulungan luar. Silakan teman-teman perhatikan bagaimana cara saya mencari shortnya ya. Perhatikan bagaimana cara saya mencari shortnya dan sampai memastikan bahwa dinamo ini ya sudah bisa dipakai kembali. Silahkan diperhatikan. Ini teman-teman bisa, nah ini yang biru ini adalah titik common-nya ya. Biru yang saya pegang sebelah kiri ya, itu adalah common-nya atau setrumnya. Kemudian merah dan kuning itu kapasitor. Ya, paham ya? Biru adalah setrum, kemudian merah dan kuning itu adalah kapasitor. Selanjutnya titik biru dan titik kuning ya. Titik kuning saya kupas dikit ya. Perhatikan, titik kuning saya kupas dikit. Titik merah juga saya kupas dikit. Dan arah tester kita kali 10 ya, kali 10 untuk testernya. Kita ukur. Sebagai informasi ini untuk untuk dinamo ini saya ukur ya, baik biru ketemu kuning dan biru ketemu merah itu nyambung semua. Oke, nyambung semua. Diukur dengan multitester kali 10K ya, kali 10 itu nyambung semua. Asumsinya biasanya kalau seperti kan normal nih kan, nggak ada masalah kan. Berarti logikanya dinamonya bisa berputar seperti biasa, harusnya seperti itu. Namun setelah diganti dengan kapasitor baru tetap tidak bisa muter teman-teman ya. Bahkan ampernya tinggi. Muter-muter tapi ya jadi lambat ya. Oke. Nah, ini adalah kasus short. Silahkan perhatikan. Untuk kuningnya saya masukkan pin probe hitam ya. Kemudian yang merahnya saya kupas juga nih. Saya cubit dikit ya pakai cutter. Nah, dicubit dikit. Nah, perhatikan saya cubit dikit ya. Untuk pin merahnya, kabel merahnya. Dan saya masukin probe merah. Perhatikan ya. Probe hitamnya ke kabel yang warna kuning. Kemudian probe merahnya ke kabel warna merah. Nah, jarum naik ya. Nah, jarum naik ya. Kali 10 jarum naik ya. Sekarang yang saya lakukan adalah saya bongkar jahitannya. Jahitannya kita bongkar, teman-teman.
Nah, jahitannya kita bongkar. Kemudian kita putus. Nah, ini adalah yang saya putus ya, teman-teman ya. Perlu diperhatikan yang saya putus ini adalah jalur C atau jalur setrumnya, yang kabel warna biru tadi ya. Jadi kabel warna biru itu ujungnya biru, pangkalnya itu terhubung dengan dua tembaga. Oke. Pangkalnya itu terhubung dengan dua tembaga. Dua tembaga ya, dua kabel tembaga ya. Nah, satu saya putus. Normalnya pada saat diputus dia harusnya jarumnya turun ya. Tapi perhatikan, nah ini turun ya, ini turun ya. Nah naik dia tuh, naik ya. Padahal udah diputus. Nah pada saat segerak-gerakan, nah lihatin tuh ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan ya di mana momen saya menggerak-gerakan atau apa namanya nih, goyang-goyang ya. Saya goyang-goyang untuk dinamonya. Jadi saya mencoba untuk gabung, lepas, pisah, dipisahin, kemudian digabungin lagi untuk gulungan luar dengan gulungan dalam. Jadi ada pergerakan ya, turun naik. Nah tuh, saya gerak-gerakin ya, turun naik. Berarti logikanya atau penyakitnya sudah ada gambaran terang ya teman-teman ya. Berarti penyakitnya ada di situ. Jadi antara gulungan luar dengan gulungan dalam di situ ya, di titik yang saya pencet-pencet itu ada yang short atau ada yang nyambung ya. Ada yang short atau ada yang nyambung. Itu yang menyebabkan pada saat saya kasih kapasitor ampere-nya tinggi. Short sih ya. Nah, kita kupas lagi pelan-pelan teman-teman ya. Kalau Anda mau ngupas benang yang menjahit tali jahitan dinamo itu pelan-pelan, jangan buru-buru. Usahakan pakai karter yang setajam mungkin, ya. Usahakan menggunakan karter yang setajam mungkin. Usahakan menggunakan karter yang setajam mungkin agar apa? Agar si tali itu bisa langsung putus. Soalnya kalau karternya nggak tajam, talinya susah putusnya. Tali susah putus, otomatis Anda akan memaksa tali biar putus. Anda gosok-gosok, akhirnya bukan tali yang putus, tapi dinamonya ikut putus ya. Gulungannya ikut putus. Jadi Anda usahakan menggunakan ya, Anda usahakan menggunakan karter yang tajam atau kalau bisa pakai silet ya. Ini adalah momen dimana saya mengupas tali jahitannya ya. Perhatikan. Nah tuh pelan-pelan banget teman-teman ya. Pelan-pelan sekali. Jangan buru-buru. Kalau Anda buru-buru nanti dinamonya yang ikut kepotong. Nah tuh pelan-pelan sekali teman-teman ya. Usahakan memakai karter yang tajam ya. Nah perhatikan itu naik ya. Nah Anda fokus ke jarumnya. Nah tuh turun, pada saat saya dorong turun dia. Nah naik turun. Itu shotnya berarti di situ teman-teman ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Nah, itu shotnya di situ. Saya dorong ya dari pin itu, saya dorong ke dalam. Yang gulungan dalamnya saya dorong ke dalam. Mana tadi? Sekarang pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan Mas Andre kalau misalnya sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu yang shotnya di mana, kemudian apa yang harus saya lakukan? Teman-teman tinggal siapkan mika yang baru. Tahu mika ya? Mika itu adalah pembatas antara gulungan luar dengan gulungan dalam. Jadi Anda siapkan mika, ukurannya Anda bentuk sesuai ukuran ya. Oke, Anda bentuk sesuai ukuran, kemudian Anda taruh pembatasnya antara gulungan luar dengan gulungan dalam ya. Anda taruh pembatasnya antara gulungan luar dengan gulungan dalam.
Ada satu pertanyaan lagi, mungkin teman-teman ada satu pertanyaan lagi, Mas Andre. Bagaimana kalau misalnya saya nggak punya Mika dan saya juga nggak tahu apa itu Mika yang Mas Andre sebutkan? Oke, kalau Anda nggak punya Mika, Anda nggak punya yang saya sebutkan, nggak paham dengan apa yang saya sebutkan sekali. Sebenarnya Mika itu Anda bisa peroleh ya, Anda bisa dapatkan di tukang gulung dinamo. Anda bisa dapatkan di tukang gulung dinamo. Bilang aja bang beli Mika untuk pembatas dinamo. Tapi kalau Anda nggak mau, Anda bisa pakai bungkus rokok ya. Anda pakai bungkus rokok apa bebas, bungkus rokok super atau filter atau apapun itu yang tebal bahannya ya. Yang tebal bahannya itu Anda bentuk sedemikian rupa dan Anda bisa fungsikan untuk memberi pembatas ya, memberi pembatas antara gulungan luar dengan gulungan dalam. Terus untuk jahitnya gimana Mas Andre? Oke, kalau untuk jahitnya Anda bisa cari ya, Anda bisa cari di tukang sol sepatu. Ya, Anda bisa cari di tukang sol sepatu, bilang, "Bang, saya butuh benang yang buat jahit sol sepatu." Itu harganya 3.000 sampai 5.000 kok satu gulungnya ya. Seperti itu teman-teman ya. Baru setelah Anda rakit seperti itu, Anda dapatkan tali solnya, Anda dapatkan mikanya. Kalau Anda nggak punya mika, Anda bisa pakai bungkus rokok bekas. Habis itu Anda jahit. Saya nggak tahu Mas Andre cara ngejahitnya. Kalau nggak tahu ngejahitnya, Anda tinggal menjahit sebisanya aja dulu. Ya, Anda jahit sebisanya aja dulu. Yang penting kuncinya kenceng. Ya, yang penting kuncinya kenceng. Nanti Anda bisa belajar lama-lama. Nanti anda bisa belajar dan Anda pasti akan bisa. Kuncinya sabar ya. Seperti itu teman-teman ya. Itulah sedikit ilmu yang bisa saya share kepada teman-teman tentang mengatasi dinamo pengering ya, dinamo pencuci merek Sanyo yang short, yang tidak bisa berputar, padahal kapasitor baru dan gulungannya nyambung semua. Mungkin cukup sekian teman-teman ilmu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.